itu adalah kerajaan Bizantium Romawi atau kerajaan Kristen Ortodok. Jadi di barat itu ada Bizantium, itu ada Persia, ya. Kemudian di timur itu ada kerajaan Romawi kuno, ya. Masih di Bizantium, ya, itu yang mana menyembah kepada beragama Nasrani. Yang barat itu Persia menyembah api, atau Persia, masih kekaisaran Persia, itu beragama Zoroaster, menyembah api. Dan yang barat, yang timur itu adalah kerajaan Romawi. Sehingga kondisi bangsa Arab itu dipengaruhi oleh dua agama, yaitu agama Zoroaster yang menyembah api, Persia, dan agama Kristen yang berpusat di Roma atau di Bizantium, di Romawi kuno. Sehingga di situ terjadi akulturasi percampuran daripada kepercayaan di situ, yang mengakibatkan Nabi Muhammad itu harus menghadapi dua keyakinan, dua agama yang berada di tanah Arab. Akan tetapi situ sudah ada namanya Ka'bah, yaitu di mana para nabi itu sudah pernah diutus di Mekah. Ya, mungkin nanti untuk selanjutnya kalian bisa baca di sini, ya. Nah, di sini, ya, ini LKS-nya silakan di-download. Nah, itu dibaca dulu, nanti dirangkum tugasnya, ya, dirangkum sampai selesai. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada di sebelum Nabi Muhammad diutus di Mekah. Buktinya apa? Itu sudah ada Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita belajar sejarah Islam, ya, itu sebetulnya sebelum Nabi Muhammad sudah ada yang membawa agama Islam, yaitu para nabi yang diutus oleh Allah, yang jumlahnya 313 itu Rasul dan 128 para nabi. Yang paling banyak itu diutus di Bani Israel, karena orangnya itu adalah selalu membunuh para nabi, para ulamanya dibunuh, sehingga Allah itu mengutus paling banyak nabi di Israel. Makanya dalam Quran banyak mengatakan ya Bani Israel, nabi paling banyak itu para nabi di Bani Israel. Palestina namanya sebelum datangnya Islam, itu dari Israel. Kembali ke Mekah, jadi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim sudah membangun peradaban Islam, peradaban agama Samawi, atau agama yang mentauhidkan kepada Allah. Ini ada yang sampai sekarang masih ada. Nabi-nabi setelahnya itu hanya melanjutkan misi para nabi sebelumnya, melanjutkan para nabi sebelumnya untuk agama Islam. Sehingga terakhir adalah Nabi Muhammad, dan itu Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi, di abad ke-5, akhir abad ke-5. Pas waktu itu sebelumnya itu sudah ada nabi yang kita tahu adalah sebelum Nabi Muhammad atau Nabi Isa, yang akhirnya sama orang Nasrani itu mereka dijadikan Tuhan, Nabi Yesus. Padahal itu nabi, bukan Tuhan, yang katanya disalib, kemudian mereka sembah. Padahal yang disalib itu adalah muridnya Yesus Iskarita. Bisa nanti akan turun lagi kalau sudah ada kiamat, sudah mau kiamat, untuk membunuh Dajjal. Itu juga yang disalib bukan Nabi Isa, tapi muridnya. Nabi Isa masih hidup sekarang di langit cap 1, dan Nabi itu jumlah 4 yang masih hidup sampai sekarang, yang 2 di langit, yang 2 di bumi. 2 di langit, Idris, yang
gajinya ditaruh di surga, dia tidak mau kembali lagi ke dunia. Dan Nabi Isa ini Nabi yang diangkat karena waktu disalib itu, nah itu Nabi Isa diangkat. Nanti kalau sudah diangkat 100 tahun, nah, Nabi Isa itu selama 600 tahun setelah Nabi Isa itu diangkat di langit, kemudian umatnya kembali lagi bahkan mengkutuskan dia sebagai nabi. Akhirnya selama 600 tahun baru ada Nabi Muhammad sama Nabi Ismail sama Nabi Isa itu 600 tahun baru ada Nabi Muhammad. Terus Nabi Isa sampai kepada Nabi Musa itu sekitar 3000 tahun, hampir 3000. Kemudian kalau Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim itu sekitar 5000 tahun. 5000 tahun. Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Adam itu sekitar 7000 tahun baru ada Nabi. Berkaitan dengan masalah kondisi bangsa Arab waktu itu, ya sebetulnya Nabi Muhammad hanya melanjutkan visi tugas para nabi, yaitu membawa ajaran agama Islam, karena terbukti sudah ada Ka'bah. Nah, itu peninggalan Nabi Adam yang membuat Nabi Adam itu dibangun sama Nabi Ibrahim. Ibrahim inilah yang membangun Ka'bah, yang memperbaiki Ka'bah setelah ada banjir Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sempat rusak Ka'bahnya itu sampai bergeser. Akhirnya yang itu memperbaiki adalah Nabi Ibrahim sama anaknya Nabi Ismail sama adiknya Nabi Ishak. Nabi Ismail diberi peninggalan di Mekah, Masjidil Haram, dan Nabi Ishak diberi peninggalan di Palestina namanya Masjidil Aqsa. Jadi sejak Nabi Ibrahim itu umat Islam sudah diberi peninggalan oleh Abul Anbiya. Abul Anbiya. Siapa Abul Anbiya? Nah, Abul Anbiya itu adalah Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Karena dia Adam itu namanya Abul Bashar, bapaknya manusia. Nabi Adam itu Abul Bashar. Kalau Abul Anbiya itu nabi, bapaknya para nabi adalah Abul Anbiya adalah Nabi Ibrahim. Karena dari Nabi Ibrahim inilah muncul yaitu agama namanya Yahudi, dari anaknya yang bernama Ishak, adiknya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu kakaknya Nabi Ishak, cuma beda ibu. Istrinya Nabi Ibrahim itu kan dua. Pertama adalah Siti Hajar, Dewi Saroh yang pertama, Siti Saroh yang ada di Palestina. Dan Nabi Ibrahim pergi ke Mekah dan punya istri lagi namanya Siti Hajar. Dari Siti Hajar ini lahir namanya Nabi Ismail. Dan Nabi Ibrahim kembali ke Palestina menjemput istrinya yang pertama Siti Hajar, Dewi Saroh, akhirnya mempunyai adik atau anak lagi yaitu nama Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak ini artinya menurunkan agama yang namanya Yahudi, yang sampai sekarang itu menempati di wilayah Palestina. Mereka itu mengklaim bahwasanya Palestina itu adalah miliknya Israel. Sampai sekarang, tapi dibantu sama Amerika dan lain sebagainya, terjadi peperangan di sana. Nah, ini kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad. Nah, ada 4 poin sebelum datangnya Nabi Muhammad di Mekah. Yang pertama adalah kondisi